Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya uraikan beberapa keistimewaan Indonesia sekaligus cara Barat menggerogotinya. Yang pertama, Indonesia adalah negara kaum muslimin terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Secara demografi, penduduk Indonesia terdiri dari 370 suku bangsa dengan 67 bahasa induk. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia pada tahun 1930, 1961, dan 1971, tercatat bahwa 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Dan selama itu, rata-rata jumlah umat Islam hampir mencapai 90% dari seluruh penduduk Indonesia. Sedang berdasarkan sensus penduduk Indonesia pada tahun 1980, 1990, dan tahun 2000, didapatkan jumlah jiwa dan prosentase masing-masing umat beragama sebagai berikut. Bahwasanya tahun 1980 Islam 87,1%, Kristen 5,8%, Katolik 3%, Hindu 2%, Buddha 0,9%, dan lain-lain yang tidak tercatat 1,2%. Tahun 1990, umat Islam mencapai 87,2%, Kristen 6%, Katolik 3,6%, Hindu 1,8%, Buddha 1%, lain-lain 0,3%. Sedangkan tahun 2000, umat Islam 88,2%, Kristen 5,9%, Katolik 3,1%, Hindu 1,8%, Buddha 0,8%, dan lain-lain 0,2%. Data statistik kependudukan ini sekaligus menepis isu bahwa umat Islam yang murtad atau masuk Kristen mencapai 15 juta orang, serta jumlah umat Kristen di Indonesia sudah mencapai 60 jutaan jiwa. Semua itu dusta, bertentangan dengan data dan fakta yang sebenarnya. Kenyataan ini menjadi perhatian serius pihak Barat. Mereka pun menggalakkan program kristenisasi di Indonesia secara besar-besaran. Dengan memaksimalkan fasilitas dan pendanaan, serta mengoptimalkan aktivitas para penginjil lokal maupun misionaris internasional, siasat mereka untuk menggerogoti potensi kuantitas dan kualitas umat Islam yang mayoritas di Indonesia telah dituangkan dalam keputusan Dewan Gereja Indonesia di Jakarta tertanggal 31 September 1979 yang menyangkut konsep, tujuan, dan kegiatan kristenisasi bidang sosial, kependudukan, ekonomi, pendidikan, politik, informasi, hukum, undang-undang, dan pemerintahan. Keputusan yang sebenarnya menjadi dokumen rahasia gereja tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh majalah Christian International Toronto, Kanada, edisi 16 sampai 30 November tahun 1988, halaman 8. Kemudian disebarkan luaskan dari London ke seluruh Eropa hingga Asia termasuk Malaysia dan Indonesia. Ketika itu tidak ada bantahan dari pihak Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Namun begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan oleh majalah media dakwah nomor 192 bulan Julqa'dah tahun 1410 Hijriah atau bulan Juni tahun 1990, PGI melalui Sekretaris Umum Majelis Pekerja PGI, Pendeta Dr. J.M. Patiasina mengirimkan surat bantahan.
Silakan lihat buku Fakta dan Data Usaha-usaha Kristenisasi di Indonesia yang diterbitkan oleh majalah Media Dakwah pada tahun 1991. Dan yang kedua, Indonesia adalah negara kaum muslimin terluas wilayah teritorialnya. Secara topografi, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari barat ke timur Katulistiwa sepanjang 5.110 km dan dari garis meridian membujur dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km. Gugusan kepulauan Indonesia yang terdiri lebih dari 13.667 pulau terletak di antara garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan di antara garis 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur Greenwich. Luas wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.252 km persegi dengan 1.904.569 km persegi luas daratan dan 3.288.683 km persegi luas lautan. Keluasan wilayah Indonesia membuat wilayah waktu nasional terbagi menjadi 3. Wilayah Indonesia Barat atau WIB, wilayah Indonesia Tengah atau WITA, dan wilayah Indonesia Timur atau WIT. Fakta ini pun membuat Barat tak nyaman, karena dengan kelebihan ini potensi Indonesia untuk menjadi kekuatan Islam internasional semakin besar. Inilah yang mendorong Barat untuk mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya melepas atau upaya pelepasan diri wilayah manapun dari NKRI. Kita bisa melihat peran penting mereka dalam pelepasan Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu pula keterlibatan mereka langsung atau tidak langsung dalam gerakan RMS atau Republik Maluku Selatan atau Serani maupun OPM, Organisasi Papua Merdeka. Bahkan dalam kasus GAM, Gerakan Aceh Merdeka pun terindikasi dengan jelas keterlibatan mereka untuk menciptakan suasana tidak kondusif dengan mengadu domba TNI dan GAM. Belakangan terdengar pula rencana gerakan Deli Merdeka, Riau Merdeka, Minahasa Merdeka, dan sebagainya. Semua ini akan menjadi konsumsi lezat bagi Barat dalam upaya memecah belah NKRI agar di kemudian hari tidak lagi menjadi negara kaum muslimin terluas wilayahnya di dunia. Yang ketiga, Indonesia adalah negara kaum muslimin terkaya hasil alam laut dan buminya. Tak ada yang memungkiri kekayaan alam, laut dan bumi Indonesia melimpah ruah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan karunia yang begitu besar kepada negeri ini. Jika di Timur Tengah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minyak bumi yang berlimpah, maka Indonesia dikaruniakan bukan saja minyak bumi yang berlimpah, bahkan minyak langit, yaitu minyak yang diproduksi dari kelapa sawit. Di Indonesia terdapat jutaan hektar kebun rakyat yang ditanami kelapa sawit. Indonesia juga dikaruniakan berbagai macam hasil pertambangan yang besar, seperti gas, emas, perak, platina, timah, aluminium, tembaga, besi, baja, beton, nikel, batu bara, belerang, aspal, fosfor, dan lain sebagainya. Bahkan bumi Indonesia banyak menyimpan kandungan uranium, yaitu bahan baku nuklir, dan berbagai batu perhiasan yang langka dan mahal. Di samping itu, kesuburan tanah Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia. Ditambah dengan hasil hutan yang luar biasa. Belum lagi hasil lautnya, Indonesia terkenal sebagai negara pengekspor ikan tuna dan udang lobster. Di samping berbagai jenis makanan laut lainnya, itu belum termasuk mutiara yang berserakan di laut Nusantara. Di atas kertas, kekayaan alam, laut, dan bumi Indonesia lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat dan negara Indonesia. Bahkan dengan kalkulasi ekonomi sederhana saja,
sudah dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia jangankan berpenduduk 200 juta jiwa seperti saat ini, andaikan mencapai 1 miliar jiwa pun masih lebih dari memadai kekayaannya, asalkan semua potensi kekayaan tersebut digarap dan dikelola dengan baik dan benar serta jujur dan amanah. Lagi-lagi potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia ini telah membuat Barat ketar-ketir. Karenanya dengan kekuatan politik dan kekuasaan internasional mereka melakukan ekspansi ekonomi secara besar-besaran ke Indonesia. Berbagai proyek pertambangan raksasa di Indonesia digarap oleh berbagai perusahaan asing seperti Exxon Mobil, Caltech, Mobil Oil, Freeport, Newmont, dan lain sebagainya. Itu pun dengan sistem bisnis kapitalis yang hanya menguntungkan mereka, sementara kita hanya menerima ampasnya saja. Sedangkan hasil hutan dan laut Indonesia digarap habis-habisan oleh berbagai perusahaan dan kapal-kapal asing, baik legal maupun ilegal. Dengan cara demikian, akhirnya Indonesia tidak bisa menikmati kekayaannya, bahkan terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Kasihan, ibarat tikus mati kelaparan di lumbung padi. Yang keempat, Indonesia adalah negara kaum muslimin terstrategis letak geografisnya. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang telah mendorong pemerintahan Indonesia beberapa tahun yang lalu untuk menghidupkan Pulau Batam di Kepulauan Riau sebagai pusat bisnis dan industri internasional. Banyak pihak di negeri ini berharap agar Batam ke depan mampu mengambil alih peran Singapura dalam mengelola lalu lintas perdagangan dunia. Namun, proyek Batam tidak berjalan sebagaimana diharap dan direncanakan, karena pihak Barat telah mencium potensi besar yang sangat menguntungkan Indonesia. Berbagai rintangan berat mengganjal dan menghalangi Indonesia. Sekalipun hingga saat ini pemerintah RI tetap berusaha semaksimal mungkin, namun Barat tetap tidak memberi dukungan serius terhadap proyek tersebut. Bahkan mereka makin semangat mendorong Singapura untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya sebagai pusat perdagangan dunia di Asia Tenggara. Persaingan tidak sehat pun terjadi antara Indonesia dan Singapura. Belakangan Singapura yang didukung Barat ikut-ikutan menghembuskan isu tak sedap tentang Indonesia sebagai sarang teroris. Bagi Barat, Indonesia identik dengan Islam. Kemajuan Indonesia adalah kemajuan kaum muslimin, dan kemunduran Indonesia adalah kemunduran kaum muslimin. Dan yang kelima, Indonesia adalah negara kaum muslimin terbebas gerakan dakwahnya. Kebebasan di Indonesia memiliki sisi negatif dan positif. Negatifnya, berbagai aliran pemikiran sesat dan menyesatkan bisa berkembang meluas dengan mudah, termasuk aneka kemaksiatan bisa melenggang dengan bebasnya, hingga pemurtadan umat Islam pun menjadi pemandangan biasa. Positifnya, aneka sistem dan metode dakwah Islam berkembang bebas. Aktivitas para juru dakwah bisa maksimal, sehingga gerakan Islam pun tumbuh pesat di seluruh pelosok negeri. Kebebasan dakwah di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para ulama dan umat Islam Indonesia, yang sejak zaman penjajahan hingga kini tiada henti-hentinya melakukan perlawanan terhadap segala bentuk upaya licik pihak manapun yang ingin mematikan atau membonsai dakwah Islam. Salah satu kebebasan dakwah di tengah masyarakat Indonesia yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dari kota sampai ke desa, adalah bagaimana masyarakat bisa mengekspresikan tabligh dalam bentuk yang variatif dan imajinatif. Di Indonesia, masyarakat bisa menggelar tabligh dalam bentuk ceramah umum agama Islam, kapan saja dan di mana saja. Mereka bisa melaksanakan di waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Mereka bisa melakukannya di rumah, musola, masjid, majelis taklim, madrasah, pondok pesantren, sekolah, kantor, pabrik, pasar, terminal, stasiun, lapangan terbuka, di gang-gang kecil, sampai menutup jalan raya sekalipun. Hal ini tidak kita dapatkan di negeri-negeri Islam lain, apalagi negeri kafir. Nah,
Kebebasan dakwah seperti ini pun tak disukai Barat, karena bagi mereka hanya akan menyuburkan bibit-bibit militansi keislaman umat Islam. Mereka pun berupaya agar sisi positif kebebasan di Indonesia diminimalisir, bahkan sedapat mungkin dieliminir agar tidak menguntungkan dakwah Islam. Sedang sisi negatifnya harus dipelihara, bahkan ditingkatkan sebisa mungkin agar bisa menghancurkan atau sekurang-kurangnya membendung laju dakwah Islam. Di sini mereka hidupkan gerakan amar ma'ruf nahi ma'ruf untuk menghancurkan gerakan. Di sini mereka menghidupkan gerakan amar munkar nahi ma'ruf untuk menghancurkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Demikianlah sejumlah keistimewaan Indonesia yang menjadi potensi besar bagi perjuangan dunia Islam digerogoti secara licik dan jahat oleh Barat, baik dengan tangan mereka langsung maupun lewat tangan antek-anteknya di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan mudah-mudahan menambah wawasan kita dan menambah keimanan dan menambah rasa giroh perjuangan kita dalam berdakwah. Amin amin ya rabbal alamin.